Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini saya akan memaparkan belajar dari rumah melalui TVRI yang dilansir oleh Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari mulai tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020, 1 minggu ya. Baik, next. Di sini ada daftar isi. Daftar isi yang pertama ada pengantar, jadwal program. Nah, jadwal program minggu ketiga ini ada SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Ini yang akan kita bahas sekarang. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengantar. Program belajar dari rumah selanjutnya disebut BDR oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran selama anak belajar di rumah karena terdampak masa pandemi COVID-19. Tayangan dalam program BDR meliputi tayangan untuk anak usia PAUD dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA atau SMK dan sederajat, dan program keluarga dan kebudayaan. Pembelajaran dalam BDR ini tidak mengejar ketuntasan kurikulum, tetapi menekankan pada kompetensi literasi dan numerasi. Nah, selain untuk memperkuat kompetensi literasi dan numerasi, tujuan lain program BDR adalah untuk membangun kelekatan dan ikatan emosional dalam keluarga, khususnya antara orang tua wali dengan anak, melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan serta menumbuhkan karakter positif. Nah, untuk masukan dan saran mengenai program ini dapat mengisi survei di sini mengunjungi website yang sudah disediakan atau mengirim surat elektronik ke pengaduan. Nah, ini bisa diklik bagi yang membutuhkan. Jangan lupa tetap belajar dari rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Oke, itu untuk kata pengantar. Selanjutnya, nah, ini jadwal program minggu ketiga ya. Jadwal program minggu ketiga untuk kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Nah, untuk anak SD ini sudah ada tanggal-tanggalnya ya. 1 minggu ke depan. Dari mulai jam 8.30 sampai jam 9. Nah, ini untuk jamnya. Setiap hari jadi jam 8.30 sampai jam 9. Oke. Untuk hari Senin tanggal 27 April, yang pertama itu ada Sahabat Pelangi. Nah, dengan judul Untuk Guruku Tersayang. Ini untuk judul hari Senin sekarang ya, pembelajaran yang akan mendatang di besok. Nah, yang hari selanjutnya itu hari Selasa tanggal 28 April ada Gemar Matematika ya, meloncat dan mengurut bilangan. Nah, ini untuk materi di hari Selasa. Untuk hari selanjutnya Rabu 29 April ada lagu dan pakaian adat Aceh, Kalimantan, dan NTT. Nah, ini materi selanjutnya. Dan untuk Kamis 30 April ada Khan Akademi, hari, bulan, dan jam. Untuk hari Jumat 1 Mei, nah, dongeng anak, Pani si Kelelawar dan cerita si Kancil. Nah, itu dia materi-materi atau ya judul dari materi yang akan nanti ditayangkan di TVRI belajar di rumah. Oke, selanjutnya. Nah, ini SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Nah, ada panduan untuk orang tua. Saya akan bacakan apa saja panduan untuk orang tua. Kompetensi literasi. Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi anak dari melihat tayangan. Nomor 1,
Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tentang kata-kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, itu dia. Bisa saya zoom. Nah, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua ada khusus untuk instruksi atau pertanyaan tertulis dalam bentuk teks. Mintalah anak membaca kembali instruksi tersebut. Poin kedua, poin selanjutnya adalah pandulah anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi. Nah, yang selanjutnya perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak. Yang kelima, bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut. Yang keenam, orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi. Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan, jika memungkinkan direkam. Nah, poin yang ketujuh, untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya. Itu dia. Selanjutnya saya akan membacakan kompetensi numerasi. Apa saja? Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi numerasi anak dari melihat tayangan. Yang pertama, pandulah anak untuk menyimak dengan baik tayangan yang ditampilkan. Yang kedua, dengan menyimak tayangan bersama anak, orang tua diharapkan ikut memahami materi yang disampaikan. Poin yang ketiga, perhatikan apakah anak memahami tugas yang disampaikan dalam tayangan. Yang keempat, pandulah anak untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir, berdiskusilah dengan guru jika anak membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Itu dia kompetensi numerasi. Nah, anak-anak bisa adik-adik bisa screenshot ya ini untuk mengingat kembali apa saja yang harus diperhatikan. Nah, ini juga sebelum tayangan, kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat dan atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis. Nah, itu dia seluruh panduan untuk orang tua ketika menemani anaknya sedang belajar. Oke, selanjutnya. Nah, ini SD kelas 1 sampai 3 pada hari Senin tanggal 27 April. Sahabat Pelangi dengan judul Untuk Guruku Tersayang. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya yang akan nanti keluar pada hari Senin ya. Jadi ini video-videonya atau tayangan-tayangan yang nanti akan disajikan di TVRI. Berikut pertanyaannya. Nomor 1, mengapa layangan wayan tidak bisa terbang dengan baik? Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Saya zoom. Nah, yang kedua, selain foto bersama yang di figura, hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada Bu Ajeng agar selalu diingat? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, tuliskan langkah-langkah membuat album foto yang kamu lihat pada cerita tadi. Nah, itu untuk pertanyaan ketiga atau tugas yang ketiga. Nah, itu dia. Bisa adik-adik screenshot. Saya beri waktu untuk screenshot ya, karena nanti bisa tinggal mencari materinya atau menelaah mencari jawabannya, karena sudah mengetahui pertanyaannya apa saja. Oke. Selanjutnya, nah pada hari Selasa tanggal 28 April dengan judul Gemar Matematika bersama Pak Ridwan meloncat dan mengurut bilangan. Nah, ini video-videonya yang nanti akan ditayangkan dan saya akan membacakan pertanyaannya kembali. Nomor 1, Nisa bermain loncat angka. Dia mulai berdiri di angka 1,
Berikutnya, Nisa meloncat sebanyak 1 kali dan ia berada di angka 4. Jika Nisa berada pada angka 1 dan ia melompat sebanyak 3 kali, di angka berapakah Nisa berada? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, Arya memiliki bilangan 315, sedangkan Jamal memiliki bilangan 513. Apabila angka 3 pada kedua bilangan milik Arya dan Jamal dijumlah, hasil yang akan diperoleh adalah, itu pertanyaan kedua. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah Andi akan membuat bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Nah, yang A, berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Andi? Dan yang B, urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan untuk hari Selasa, tanggal 28 April. Boleh di screenshot ya, adik-adik. Ya, saya lanjutkan. Pada hari selanjutnya, Rabu 29 April, dengan judul Lagu dan Pakaian Adat Aceh, Kalimantan, dan NTT. Nah, ini video-videonya. Saya akan membacakan kembali pertanyaannya. Nomor 1, ini ada pernyataannya. Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan kebudayaannya sendiri. Yuk kita kenali lagu daerah dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, tuliskan 3 kata dari daerah Aceh dalam lagu Bungong Jempa. Tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang selanjutnya, tuliskan 3 hal yang khas dari daerah Kalimantan Selatan yang sudah kamu lihat di tayangan tadi. Dan untuk pertanyaan terakhir, tuliskan cerita singkat tentang kekhasan daerah asalmu, minimal terdiri dari 8 kalimat. Nah, itu dia 3 pertanyaan untuk hari Rabu tanggal 29 April. Boleh adik-adik untuk men-screenshot dulu supaya nanti tinggal mencari jawabannya. Oke, bisa saya lanjut. Nah, ini untuk hari Kamis tanggal 30 April dengan judul Khan Academy, hari, bulan, dan jam. Nah, ini untuk video-videonya atau nanti yang akan ditayangkan di TVRI. Saya akan membacakan lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Rania menginap di rumah nenek selama 3 hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apa Rania akan kembali ke rumah? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, tunjukkan dengan gambar pukul 7, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya, Arya belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Arya belajar? Silakan untuk adik-adik men-screenshot terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan kepada hari selanjutnya. Oke, saya lanjut. Untuk hari Jumat 1 Mei. Nah, dengan judul Dongeng Anak, Pani si Kelelawar, dan Cerita si Kancil. Nah, ini videonya yang nanti akan ditampilkan ya. Dongeng-dongeng yang nanti akan disiarkan di TVRI. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa belajar di rumah atau menonton tayangan belajar di rumah melalui TVRI dengan baik atau dengan seksama untuk menemukan jawaban dengan pertanyaan yang sudah teman-teman atau adik-adik tulis tadi ya. Oke, semangat belajar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.